Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fir'auna zil autad. Shadaqallahul azim. Terjemahannya, dan kaum Fir'aun yang mempunyai pasak-pasak dalam kurung tentara yang banyak. Al-Quran surat Al-Fajr ya, ayat yang ke-10. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah yang dimuliakan, masih kita membicarakan tentang kondisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sedang menghadapi tekanan kezaliman orang-orang kafir Quraisy dari kelompoknya Abu Lahab, Abu Jahal. Lalu Allah perlihatkan kekuasaannya melalui fajar, melalui malam yang 10, melihatkan kekuasaan melalui genap dan ganjil, melalui malam yang berlalu. Nah, kekuasaan di situ bisa dilihat, bisa dirasakan bagi orang-orang yang berakal. Nah, kemudian Allah perlihatkan lagi perbandingan antara orang-orang Quraisy dengan kaum Ad. Ya, kaum Ad itu kaum yang kuat, yang membangun bangunan yang tinggi mencakar langit. Tapi karena mereka sombong menolak dakwah Nabi Hud, maka kaum itu kami hancurkan. Itu diceritakan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Apalagi kaum Quraisy, ya, kekuatannya tidak seberapa. Tidak cukup itu, lalu Allah juga menceritakan bagaimana kaum Samud. Kaum Samud itu yang memotong batu menjadikan bangunan, dinding-dinding batu itu mereka jadikan sulap menjadi bangunan. Itu kekuatan mereka. Kaum Samud itu pada masa Nabi Soleh juga kami hancurkan. Sementara waktu mereka kuat, hebat, kami hancurkan juga karena mereka menolak dakwah Nabi Allah. Nah, sekarang Allah menceritakan kepada Nabi Muhammad bahwa ada namanya Fir'aun zil autad, ya, yang punya tentara yang banyak, kekuasaannya hebat. Ya, autad itu pasak-pasak atau tempat-tempat tiang-tiang penyiksa rakyat. Juga dipahami bangunan-bangunan yang kokoh seperti piramid. Bala tentara yang banyak lagi patuh. Itu yang disebut dengan autad. Allah gambarkan kepada Nabi Muhammad, ini ada Fir'aun loh. Kekuatannya hebat, bala tentaranya banyak, kaya, ya kan? Dan menolak dakwah Nabi Musa, akhirnya kami hancurkan. Nah, kira-kira posisi ini yang ingin ditanamkan kepada Nabi Muhammad, bahwa apa yang dihadapi oleh beliau itu belum seberapa. Malah Fir'aun ini, Bapak Ibu, hampir setiap juz itu diceritakan tentang Fir'aun. Al-Quran kan ada 30 juz. Dalam setiap juz itu ada cerita tentang Fir'aun, ya kan? Tapi walaupun begitu banyak bala tentaranya, pasukannya, tetap juga di dalam kegelapan itu ada cahaya. Maka itu ada juga orang yang beriman kepada Allah, ya kan? Maka itu orang-orang yang beriman ini yang disalahkan oleh Fir'aun, ya kan? Jadi memang begitu, Pak.
Nanti orang beriman ini sebenarnya kan mendatangkan berkah untuk bumi dan dari langit kan, ya kan? Orang yang beriman, orang yang bertakwa itu akan mendatangkan berkah dari langit dan berkah dari bumi. Tapi orang-orang kafir dia tidak senang kepada orang-orang yang beriman gitu. Nah, pamannya dalam ayat ini dinyatakan bahwasanya orang yang beriman itu berdoa kepada Allah. Rabbana afriq alaina sabran. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami. Wa tawaffana, ya kan? Dan wafatkanlah kami muslimina. Jadi kalau di sini ditanya orang sampai bila sabar menghadapi kezaliman orang. Kalau dalam ayat ini sampai bila? Hah? Sampai lah terjawab itu Pak. Jadi kalau ada aja tempat tanya oleh sampai bila sabar aku Ustaz? Sampai mati. Iya kan? Nah, coba bayangkan itu. Ya kan? Itulah doa mereka. Rabbana afriq alaina sabran wa tawaffana muslimina. Ya kan? Ya Allah, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan wafatkanlah kami dalam keadaan berserah diri. Ini ayat disampaikan kepada Nabi Muhammad supaya Nabi Muhammad sabar menghadapi orang-orang Quraisy. Sedangkan dulu Fir'aun saja luar biasa kekuasaannya, ternyata umat-umatnya pada waktu itu adalah bersabar, ya kan? Nah, maka dari itu para pembesar-pembesarnya itu, ya kan, tentu tidak ingin pula Pak, walaupun tidak ada melawan, apa yang mau dilawan? Ya kan? Nampaknya memang kalau wali Sabah kan dianggap orang lemah kan? Iya enggak? Nah, padahal Nabi Musa dan kaumnya itu tidak ada perlawanan Pak. Tapi mereka memang tidak senang. Tetap juga tidak senang. Lai Sabah saja, lai tidak senang Pak. Apalagi malah melawan. Begitulah kebencian orang-orang kafir terhadap orang-orang yang beriman gitu. Dan itu juga yang terjadi ketika Nabi Muhammad menyampaikan Islam, menyampaikan iman. Maka orang-orang Quraisy pun tidak senang kepada Nabi. Ini yang diperbanding-bandingkan sebenarnya Pak. Ya kan? Jadi petinggi-petingginya, ya kan? Maka itu dia membuat peraturan supaya bisa Musa itu disingkirkan. Nah, lalu apa yang dikatakan dengan kebencian-kebencian mulai dari Fir'aun, bala tentaranya, petinggi-petingginya kepada umat Nabi Musa? Lalu Allah sampaikan ini yang dilakukan oleh Nabi Musa terhadap Fir'aun. Qala Musa liqaumihi, maka Nabi Musa berkata kepada kaumnya, apa yang dikatakan? Ista'inu billah wasbiru innal arda lillah yurisuha min may yasha'u min ibadihi wal aqibatu lil muttaqin. Ini dulu ketika Nabi Musa berhadapan dengan Fir'aun, Nabi Musa mengatakan kepada kaumnya, minta tolonglah kepada Allah dan bersabarlah, sesungguhnya bumi ini adalah milik Allah. Jangankan Fir'aun, jangankan bala tentaranya, ya kan, bumi ini milik Allah, dan bumi ini akan diwariskan, ya kan, oleh Allah kepada orang-orang yang dikehendakinya dari hamba-hambanya. Tapi tetap yang terakhir, kesudahan yang terbaik adalah bagi orang yang bertakwa.
Bapak Ibu begini. Ini persis sama ini. Datang sahabat-sahabat yang sudah masuk Islam kepada Nabi, lalu mengatakan seperti Umar, ya kan, seperti Abdurrahman, banyak itu. Ya Rasulullah, dulu kami ketika masih jahiliyah tidak ada yang berani menghina kami. Tidak ada yang berani menzalimi kami. Jangankan memperlakukan kami dengan buruk, ya kan? Berkata-kata buruk, tidak ada yang berani. Tapi kenapa sekarang ini ya Rasul? Ketika kami sudah masuk Islam, kok seenak saja kami dibiarkan dihina, dibuli, dizalimi? Dulu masih jahiliyah saja, Umar kan hebat tuh Pak, ya kan? Lalu kata Nabi, sabar. Saya tidak diperintah untuk melawan. Sama dengan Nabi Musa, ya kan? Tidak diperintah untuk melawan. Sabar, sabar, ya kan? Ternyata kekuatan itu ingin disampaikan juga kepada Nabi Muhammad dan pengikutnya, ya kan, dalam menghadapi kezaliman orang-orang Quraisy. Tapi ujung-ujungnya Bapak Ibu, kalau sabar habis lawaknya Ustaz, diinjak-injaknya lawak itu. Tapi kan ayat sudah mengatakan, ya kan, apa kata Allah di situ, ya kan, wal akibatul lil muttaqin, ya kan, tetap di akhir itu yang terbaik adalah kemenangan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah sebenarnya Bapak Ibu yang dimuliakan ingin mengatakan kepada kita, tugasmu adalah menyampaikan dakwah ini, jadikan orang ini beriman sebanyak-banyaknya, sampaikan Islam ini. Orang-orang yang benci kepada Islam itu urusan saya, kata Allah. Sebenarnya itu yang ingin disampaikan oleh Allah. Jadi tugasmu apa sebenarnya? Fazakir innama anta muzakir. Tugasmu hanya memberi peringatan. Kalau ada orang yang benci kepada Islam, maka Allah yang akan menghancurkan mereka. Itu kisah yang ingin disampaikan oleh Allah, baik tentang kaum Ad, baik tentang kaum Samud, termasuk tentang Fir'aun. Ya.